Ya, bisa saya mulai ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Oh ya. Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, Kalimantan bagaimana? Yosia aman? Yosia, Pino aman ya sana ya? Aman, Pak. Ya, yes. Sabar aja ya. Memang skripsi itu penuh dicoba ya, harus sabar ya. Tunggu aja ya. Orang sabar kasihani Tuhan. Pokoknya yang penting continue aja, diingatkan terus ya. Ya, saya mulai saja. Sudah saya share screen dulu. Jadi sama seperti yang sebelumnya di dalam modul 6 ini yang membahas ya, siklus ya, perolehan dan pembayaran investasi ya. Jadi tentu prosedur auditnya yang pertama Anda siapkan skedul utama dari investasi ya. Anda siapkan. Itu ada di mana ya. Karena ini terkait dengan investasi, bisa Anda lihat sekarang yaitu adalah indeks H ya. Ada di buku 2 ya. Modul 6 halaman 85 ya. Jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini. Seperti ini gambarannya ya. Ini yang harus dilakukan ya. Buku 2 halaman 85 ya. Anda buka di modul 6 buku 2 halaman 85. Terus yang paling penting juga yang langkah kedua, Anda harus akan konfirmasi ya. Jadi ingat konfirmasi itu apa ya? Ya konfirmasi itu nyocokkan ya, nyocokkan investasinya, nilainya berapa, saham yang dibeli berapa, harganya berapa per lembarnya ya. Terus porsi kepemilikan saham nanti ada Anda lihat porsi sahamnya apakah 20% ya. Nanti kalau di bawah 20% itu perhitungnya pakai metode apa? Apakah pakai metode cost method, metode biaya, ataukah pakai metode ekuitas? Ya ada hal yang Anda lihat. Jadi sebetulnya ini ada di ya Anda bisa lihat itu ada di buku 2 modul 3 halaman 84. Di situ dinyatakan ya. Kalau misalnya ya nanti kejelasannya situ yang saya loncati yang ini benar ada di 6 ya. Di poin ke-6 dalam prosedur audit itu jika kepemilikan sahamnya kurang dari 2% menurut PSAK nomor 13 ya.
itu maka perhitungan untuk investasi dalam bentuk surat berharga itu menggunakan metode biaya atau cost method. Sementara jika kepemilikan sahamnya perusahaan X ini dia 20% sampai 50%, maka dia menggunakan aturan PSAK nomor 15. Karena di situ jelas kalau sahamnya 20%, 60%, maka dia menggunakan metode ekuitas. Sementara kalau lebih ya, lebih dari 20%, maka itu diatur di PSAK nomor 4. Bagaimana? Ya, metode akuntansinya menggunakan konsolidasi ya. Jadi yang melibatkan memperhitungkan induk dari induk perusahaan. Yang mana induk perusahaan. Yang kedua, lakukan konfirmasi ya, apa dipegang ya oleh pihak lain, apakah digunakan sebagai jaminan oleh pihak bank atau dikuasai oleh BNI. Tadi nggak ada informasi. Terus yang ketiga, Anda minta catatan kurs harga pasar ya, harga pasar itu berarti harga pasar, maksudnya harga pasaran saham itu ya, pada tanggal neraca atau saham, dan bandingkan dengan at cost. Ingat, at cost itu adalah harga perolehan pada saat pertama ya. Misalnya kita beli saham ya, at cost. Harganya berapa? Kalau itu 5.000 per lembar pertamanya, tapi ternyata berapa tahun itu tidak 5.000 per lembar, menjadi 10.000 per lembar. Nah, itu harus Anda minta catatan kursnya pada tanggal neraca untuk saham, bandingkan dengan harga perolehan saham yang dahulu. Ini bisa Anda lihat buku 1 halaman 242. Ini sudah saya kasih set comments buku 1 halaman 242 ya. Bisa kita lihat buku 1 halaman 242 itu tentang apa? Jadi menyangkut Anda membandingkan harga kurs harga pasar dengan harga at cost-nya. Yang keempat, jika mungkin ada Anda penambahan ya, ini saya besarkan dulu biar kelihatan ya. Ya, periksa transaksi bila ada mutasi, pindahan, penambahan, pengurangan dengan lihat bukti pembelian dan penjualan. Ini informasinya ada di buku 1 halaman 128 ya. Ada enggak mutasi perpindahan ya terkait dengan kepemilikan saham, pembelian maupun penjualan saham ya. Itu bisa Anda lihat di halaman 128 ya. Nah, di sini ini ada transaksi di situ bisa Anda lihat di situ ya. Ya, ada pembelian tanggal 9 Juni 2009 dengan kepemilikan saham 10%. Terus dibeli lagi saham PT Domba ya. Pada saat itu memang tanggal 9 Juni 2009 itu dengan harga 10.000 per lembar. Terus berikutnya tanggal 11 Oktober 2009 itu 20 lembar saham PT Domba dibeli dengan nilai nominal 5.000 per lembar. Tapi dengan pemilikannya menjadi 20%. Nah, itulah informasi-informasi yang bisa kita lihat apakah ada penambahan pengurangan ya. Kalau ada penambahan nambah saham tadi berarti itu ada penambahan ya. Terus apakah telah mendapat persetujuan dari pejabat berwenang ya, siapa yang otorisasi ya. Ya, jadi kalau beli saham yang mengeluarkan ya siapa yang itu harus ada pihak yang tanda tangan dari kok keluar lagi sih anak ini ya. Nah, itu bisa dilihat buku 1 halaman 126 ya. Anda bisa lihat di ICQ internal question ya.
atau kuesionernya, Anda lihat pengendali internalnya, ya, kuesioner pengendali internal atau internal kontrol kuesioner di halaman 126 ya. Nah, di sini kalau Anda lihat ada checklist ya. Nah, Anda baca di situ apakah pembelian penjualan surat berharga harus diautorisasi oleh Dewan Komisaris staf yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Ini ada centang di sini adalah Y dicentang ya, berarti ini ya, memang benar. Jadi ada otorisasi yang berwenang ya, ada Dewan atau staf Komisaris yang kalau ada penjualan surat berharga itu harus ada otorisasi dari staf Dewan Komisaris. Ya benar ada. Nah itu ada informasinya ada di halaman 126. Berikutnya, lakukan verifikasi atas dividen tunai ya. Ingat dividen itu adalah pembagian ya dari atas saham yang telah kita beli, maka kita dapat laba atau dapat keuntungan dari atas saham yang kita beli. Nah, maka di sini bisa Anda lihat di buku 2 halaman 87 ya, buku 2 halaman 87. Kedua halaman 87. Ya. Nah, di situ di sini Anda bisa Anda lihat ya, di situ ada HH1 ya. Ada konfirmasi PT Domba ya. Jadi dia menyatakan saldo investasi PT Peta pada perusahaan kami ya, maksudnya perusahaan PT Domba kecil pada tanggal Desember sebesar 210 juta. Adalah cocok, berarti nggak ada masalah ya. Sekarang kita lihat HH2 ya, ini HH2 ini indeks ya. Ya, kita lihat yang HH2 ya. PT Domba kecil ya. Saldo PT Peta pada perusahaan kami pada tanggal 31 ini ada di halaman 88 ya. HH2 adalah halaman 88 di buku 2 modul 6 buku 2. Di situ dinyatakan bahwa PT Domba mengakui bahwa saldo investasi PT Peta pada perusahaannya sebesar 133.750 juta. Jadi di sini dikatakan cocok, nggak ada masalah. Nah, berarti sudah Anda lakukan verifikasi, Anda centang di situ. Yang keenam, ya ini terkait yang saya sampaikan tadi ya. Yang saya sampaikan tadi. Lakukan pengecekan data investasi apa sesuai dengan standar investasi yang berlaku. Tadi saya sampaikan. Kalau yang kurang dari saham kurang dari 20% ya, itu jelas dia pakai metode ekuitas penghitungannya ya. Kalau itu antara 20% ya sampai di bawah 50% itu adalah pakai metode ekuitas. Yang terakhir kalau lebih dari 5% itu pakai konsolidasi, perhitungan konsolidasi. Jadi diinkludkan di dalam neracanya perusahaan induk ya. Nah, itu ada di indeks H, nanti kita lihat indeks H. Yang penting ada di buku 2 halaman 85. Ya, mari kita lihat yang ke-7. Nah, ini nggak ada informasi minta bukti-bukti akta notaris ya kalau ada anak perusahaan, karena di sini PT Peta nggak bukan anak perusahaan dia. Dia hanya perusahaan pengadaan barang mebel dan dia tidak punya anak perusahaan. Nanti kita kosongi. Terus yang ke-8, lakukan verifikasi harga perolehan. Nah, ini bisa Anda lihat di buku modul 6, buku 1 halaman 108. Ya, mari kita lihat. Terus 8 isinya apa? Apakah ada komposisi penitoran modal? Oh, tidak ada informasi di sini. Ya, ini hanya transaksi hal yang dibayar di muka. Ya, tidak ada informasi ya. Berikutnya yang 9.
Nah, ini lakukan audit terhadap anak perusahaan ini enggak relevan ya. Yang 10, yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Ya, ini apakah nanti dalam pembagian dividen nanti Anda bisa ngecek, bisa konfirmasi apakah kena potongan PPh pasal 23 atau tidak. Nah, nanti bisa Anda lihat ya. Oke, sekarang kita ke tas kerja indeks H, yaitu investasi dalam saham. Ya, bisa Anda lihat di situ. Jadi saya jelaskan catatan pemeriksaan, tentunya catatan pemeriksaan ini untuk mengisi yang kolom yang ada di atas ya. Ya, pada tanggal 31 Desember 2012, PT Domba Kecil, nah ini ada di buku 1 halaman 128 ya, mengumumkan pembagian dividen sebesar 5.000 per lembar saham. Tentunya dengan adanya kejadian ini perlu ada pencatatan oleh PT Peta ya sebagai klien dari ya, KAP Pesan. Yang di sini jelas bisa Anda buat penjurnalnya adalah ya di buku 1 halaman 128. Ya. Ya, jadi di situ ada informasi PT Domba Kecil ya. Dia membeli 15.000 lembar saham dengan harga 5.000. Ya, Anda lihat di situ berarti tentu untuk pencatatan penjurnalannya ya, dari mana 75 juta? Ya sudah saya sampaikan tadi, karena di sini beroleh dari harga per lembar saham 5.000 kali 14.000 lembar saham. Nah, ini Anda bisa lihat di buku 1 halaman 128 modul 6. Jadi PT utang dividen PT Domba Kecil pada pendapatan dan lain dividen. Ya. Sebesar 75 juta. Informasinya seperti itu. Berikutnya berdasarkan informasi ya masih buku 1 halaman 129 ya. Ini karena memang PT Domba Putih ya di sini dia tidak melakukan pencatatannya. Informasinya berdasarkan informasi PT Domba Putih yang diperoleh adalah perusahaan tersebut pada tahun 2012 mengalami kerugian sebesar 50 juta. Ini bisa Anda lihat di buku 1 halaman 9. Ini diinformasikan. Informasi adalah sedangkan informasi PT Domba Putih yang diperoleh adalah perusahaan tersebut tahun 2012 mengalami kerugian sebesar 50 juta. Dan klien belum melakukan pencatatan apapun. Nah, ingat, pada saat akhir Anda harus tahu komposisi kepemilikannya PT Domba Putih ya. Jadi dia terakhir kepemilikan sahamnya itu pada tanggal 11 Oktober 2009 bisa Anda lihat di halaman 181 itu kepemilikannya 20% ya. Berarti dengan demikian Anda kerugian tadi 50 juta Anda kalikan 20%. 20% itu adalah kepemilikan saham dari PT Domba Putih. Berarti adalah 10 juta ya. Tapi ternyata memang di sini tidak dicatat, belum dilakukan pencatatan apapun oleh PT Domba ya. Belum dilakukan pencatatan apapun. Sehingga sudah disampaikan tadi untuk komposisi 20% ya, maka menggunakan metode ekuitas. Nah, jadi langsung dimasukkan dalam investasi PT Domba. Berarti rugi investasi itu langsung diikutkan ke dalam investasi pada investasi PT Domba Putih sebesar 10 juta. Nah itu karena 20% ya belikan sahamnya. Kalau yang tadi di bawah ke 20% adalah pakai metode biaya, hitung beban biayanya ya. Kalau ini langsung aja dimasukkan ke dalam
investasi ikuti domba putih, karena dia ekuitas itu kan kepemilikan ya, atau modal, nanti dimasukkan dalam investasi. Rugi investasi ikuti domba putih sebesar 10 juta. Yang ketiga, berdasarkan informasi ya, PT Domba Kecil memiliki investasi sebesar 5%. Ya, ingat, karena di bawah 2%, maka harus menggunakan metode biaya ekuitas atau cost method. Sehingga diperoleh secara sebagai investasi. Jadi investasinya lihat buku 2 halaman 84. Ya, itu adalah ketentuannya. Jadi investasi untuk domba kecil sebesar 150.000 pada beban lain-lain. Jadi informasi yang ada di sini, ya, yang ada di pare ini, ya, itu 75.000 untuk domba kecil itu adalah berasal dari investasi yang ketiga, ya, dari PT Domba yang tadi dia investasinya 15%. Sementara 10.000 tadi adalah kerugian tadi ya. Rugi investasi yang 50%, 50 juta dikalikan 20%. 20% itu adalah kepemilikan sahamnya. Jadi ini untuk mengisi ini. Ya, ini. Jadi perhatikan kita melakukan footing ya. Footing itu menjumlah dari atas ke bawah. Jadi kalau sudah Anda lakukan benar perhitungannya, Anda kasih tanda footing ya. Tanda cawang merah. Boleh Anda kasih warna merah. Ya. Terus juga yang ini untuk per klien ya, per klien per audit juga Anda bisa lakukan ya, perhitungannya sama ya. Kalau sudah ya berarti Anda tinggal memberi tanda footing ya. Ini maaf saya nggak kasih footing ya, ini jadi saya kasih tanda biar Anda tahu. Footing ya, ini Anda tengahkan. Ya, kasih warna merah atau biru terserah Anda. Yang penting untuk tanda bahwa Anda telah melakukan cek pemeriksaan footing ya. Berikutnya kita melakukan cross footing menyamping ya. Karena klien dikasih Desember 12 dan bagaimana hasil audit kita ya. Nah, ini harus kita jumlah. Berarti kolom D Anda bisa lihat rumusnya D4 ya, untuk menghitung kolom G5 itu D ya. Kolom G4 maaf ya, D4 sama dengan plus E4. Untuk domba kecil, untuk yang domba putih bisa Anda lihat ya. Ya, karena mengalami kerugian ya jelas kerugian itu sifatnya mengurangi. Domba kecil kenapa pada debit ya? Karena diakui sebagai beban lain-lain ya, dia berarti beban bertambah itu kan ya pada posisi debit. Satu dombanya pada posisi debit. Jadi jangan bingung, jangan lupa ya pelajaran akuntansinya, pengantar akuntansi 1, 2 jangan sampai lupa. Jangan sampai terbalik Anda memasukkan mengisi kolom pare ini posisi debit kreditnya. Nah, sudah selesai. Nah, itu berarti Anda sudah melakukan resi. Berikutnya, ya berdasarkan informasi yang ada. Nah, ini tadi ya. Ini Anda buat pare untuk mengisi. Ya, Anda lihat.
Aduh, gangguan. Ya, bisa dilihat. Halo, masih hidup ya? Halo. Masih, Pak. Iya. Masih, Pak, masih. Ya, syukurlah masih hidup. Yosia, Erika masih hidup ya. Ya, Okto lagi ya. Nanti tolong dipelajari benar-benar ya ini ya. Ya, Iya, jadi Pak. informasi ini adalah audit siklus untuk pembayaran investasi ya. Kalau perusahaan kebetulan dalam contoh ini investasi dalam bentuk surat berharga atau saham ya. Jadi harus juga sama, harus dicek ya. Jadi ini adalah untuk mengisi kolom pare tadi informasinya ini ya. Sementara ini ada informasi di sini, ini adalah referensi posting ya, nomor rekening ya ini ya. Untuk piutang dalam bentuk dividen ini 10403 ya. Untuk pendapatan kode ini ke-9 ya. Pendapatannya nomor lain adalah tambahi kode 01 ya. Rugi 830, investasi ya 111, investasi 111 ya. Jadi ada urutan 11101, 1102 ya. Berarti yang urutan pertama domba kecil. Jadi kode postingnya 11101, sementara domba putih 11102. Ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita lihat di usulan koreksi ya. Usulan koreksi bisa Anda lihat ya. Usulan koreksi. Lah, Anda perhatikan ya informasinya. Ya, tadi disampaikan untuk piutangnya, dividennya belum dicatat. Ya, tadi ya. Nah, ini belum dicatat ya. Loh, Bapak kok tahu? Ya, lihat aja di sini. Nah, ini ya. Ini belum dicatat. Jadi informasinya betulnya berkaitan ya. Antara indeks H dengan pare modul dengan usulan koreksi itu ya berkaitan. Anda lihat di sini. Ini perlu adanya, di informasinya perlu ada pencatatan ya. Makanya saya kasih huruf merah biar Anda paham ya. Biar nggak salah paham, lagi paham salah. Nah, ini bisa Anda lihat yang saya merah ini. Ini terkait dengan yang usulan koreksi maupun pare ya. Anda lihat. Jadi piutang dividen ya karena pendapatan itu mana-mana pasti harus dipotong ya. Ya betulan kena PPh pasal 23. Perhatikan dari mana nilai 63.750. Berarti ini enggak ada dicatat. Usulan Anda seharusnya dicatat yaitu piutang dividen ya pada PPh pasal 23 dan pendapatan lain ya. Ini sama nanti Anda tinggal copy paste saja di sini. Anda masukkan ke dalam kolom usulan koreksi, paste di sini. Nah, dari mana sekarang menghitung pendapatan kok dapat 63? Nah, ini rumusnya. Ya. Karena pendapatan itu kena pajak 15% ya. Pasal 23 ya, diingat ya yang ya, berarti ini adalah Q3. Q3 itu apa? Ya nilainya pendapatannya itu dikalikan dengan 85% karena sudah potong pajak yang bersihnya kan 85%. Berarti nilainya 75 juta dikalikan 85%. Ini nilainya. Ya, sementara pajaknya ini ya 15% ini kan ini, 5% dari 75. Lalu yang paling penting Anda kasih terangan adalah 5.000 per lembar saham ya. Karena tadi yang dijual kan 15.000 lembar saham, berarti 5.000 kali 15.000, berarti 75 juta ya, itu yang harus diperhatikan ya. Yang kedua, ini juga sama, masih terkait dengan indeks H. Yang nomor 2, Anda perhatikan nomor 2. Nah ini, belum dilakukan pencatatan. Ya, belum dilakukan pencatatan. Sehingga perlu dibuatkan koreksi. Ya, ini sudah disebutkan. Jadi Anda membuat koreksi. Yaitu rugi investasi domba putih. Nah ini. Nah, rugi investasi karena belum dicatat. Ya, maka Anda harusnya membuat pencatatan menjurnal rugi investasi pada investasi domba putih.
Kebetulan ini menggunakan tadi karena dia pemilikannya di atas 2%, maka dia menggunakan metode ekuitas. Sehingga rugi bersih diakui ya. Ya, itu ya. Jadi dari 50 juta kali 20% ini beroleh 10 juta. Untuk yang ketiga, enggak terlepas dari yang indeks atau keterangan catatan pemeriksaan nomor 3. Nah, ini. Enggak terlepas. Ya. Ya, karena memang sama informasinya belum dicatat. Jadi informasinya ini semua yang untuk yang ini aturannya IFRS itu yang tadinya pencatatannya kalau kita memakai GGAP ya, General Accounting Accepted Principle, itu jelas itu diakui sebagai beban ya. Tapi di sini diakui sebagai investasi kalau IFRS. Ya. Nah, ini ya. Maka 75 juta. Nah, saya kira itu ya nggak ada masalah ya. Nanti Excel-nya bisa saya berikan ya untuk dipelajari. Ya, Pak. Ya. Ya, jelas ya. Lebih mudah ya. Yang modul 6 ya. Yang bulat itu modul 2 ya. Modul 2 sama modul 3 ya. Kemarin ya. Itu ini lebih sedikit, kesalahannya lebih sedikit. Tapi nggak jauh berbeda, memang seperti itulah ya. Audit harus ada konfirmasi ya. Ada uji substantif ya. Uji transaksi ya. Ya termasuk footing, cross footing ya. Verifikasi ya. Terus yang paling penting ada otorisasi yang harus dipegang. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi Anda nanti buat Excel bisa seperti ini ya. Atau buat sendiri ya. Ini indeks H-nya seperti ini. Ya, indeks H-nya. Ya. Ya, ini keliru ini, saya hapusnya yang ini. Ya, ini kesimpulan pemeriksaannya. Saldo investasi telah disajikan secara wajar dan sesuai SHK yang berlaku umum. Nah, ini penjelasannya. Kenapa kok dia berani nyatakan saldo investasi itu dinyatakan secara wajar? Karena di dalam prosedur audit 2, langkah 2, Anda bisa lihat di langkah 2 disebutkan dia sudah melakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang oleh pihak lain. Ya. Jadi sudah ada konfirmasi. Ingat, konfirmasi ini Anda lihat yang di kolom komen saya. Konfirmasi itu menunjukkan bukti kepemilikan, ownership. Lihat buku 2 halaman 87. Dan ini didukung oleh bukti ya, internal questionnaire, controlling questionnaire ya, kuesioner pengendali internal halaman 26. Nah, ini adalah bentuk kombinasi ya. Anda baca yang komen ini. Yang komen ini Anda baca. Berarti kalau itu ada konfirmasi nyocokkan bukti-buktinya beli saham ya tadi ya. Ada bukti pembelian saham, ada catatan, bukti pendukung ya. Itu berarti Anda bisa secara sah menyatakan bahwa menyimpulkan bahwa saldo investasi ini disajikan secara wajar dan sesuai dengan SHK yang berlaku umum ya. Tadi itu sudah disampaikan tadi ada PSAK nomor 13 itu kalau untuk kepemilikan saham kurang 20%, kalau metode ekuitas itu kalau saham 20% 50% ya, PSAK nomor 15. Konsolidasi kalau kepemilikan saham lebih dari 50%. Itu diatur di dalam PSAK nomor 4 ya. Berarti kan sudah sesuai dengan SHK. Berarti Anda berhak menyatakan bahwa saldo investasi telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SHK secara umum. Ya, saya kira demikian. Ya, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Ya. Selamat sore, Pak. Ya, Sore. saya kirim lagi Selamat sore. Ya, selamat sore. Saya kirim lagi videonya nanti di Google Classroom ya. Video penjelasan ini ya. Sama Ya, saya Pak. Ya, Pak. sama kali Excel-nya ini ya. Walaupun di bukunya Agus